kita akan berbincang-bincang dengan tim pengurus BUMDes Lojinawi Desa Galengtowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Telah hadir di depan kami dua pengurus BUMDes, yaitu Bapak Endon dan Bapak Nurkolis. Oke, untuk mempersingkat waktu, tim kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya akan melakukan penggalian data melalui bincang-bincang dan wawancara dengan pengurus BUMDes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon dikenalkan, nama saya Sayekti. Saya salah satu tim peneliti dari Universitas Wijaya Putra Surabaya yang pada saat ini lagi melakukan penelitian di Kecamatan Wonosalam, khususnya di Desa Galengtowo berkaitan dengan desa wisata dan ini terhadap penyerapan tenaga kerja dan PAD. Ini makanya kami kesini, sebenarnya ada tim kami, ada Bu Fitra Madiana dan Bu Erna yang hari ini tadi memberitahukan kesini jam 7. Jadi ada pemberitahuan bahwa ada persiapan akreditasi di kampus sehingga beliaunya tidak bisa hadir ke sini. Kami kesini tujuannya ingin mendapatkan data, Bapak. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan jenengan-jenengan ini sebagai sumber data kami, informan kami untuk mengisi kelengkapan data pendidikan. Perkenalkan Ibu, saya Hendro Diswoyo, dari Desa Galengtowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Jadi saya lagi sebagai sekretaris BUMDes, juga sebagai pemandu wisata edukasi untuk kelompok desa wisata Rawabayan. Perkenalkan, nama saya Nurkolis, sarjana ekonomi. Saya penduduk dusun pengajaran Desa Galengtowo. Saya bertugas sebagai ASN. Saya paramedik veteriner di kelompok di BUMDes Lojinawi. Ada unit susu yaitu Rahayu Mandiri. Saya sebagai bendahara. Terima kasih Bapak-Bapak atas perkenalannya. Mungkin ini kita ngobrol biasa aja gitu, biar nggak kaku-kaku, kita ngobrol biasa aja. Kami kesini tuh yang pertama itu kami ingin mengetahui potensi Desa Galengtowo itu dari satu sisi alam, budaya, kemudian keagamaan, kemudian juga potensi-potensi yang lainnya, ya, yang menyebabkan nanti Desa Galengtowo ini memiliki bisa memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang. Monggo sakit dipun ceritakan kemauan apa sih potensi-potensi yang bisa digali di Desa Galengtowo. Untuk potensi yang ada di Desa Galengtowo sendiri ada beberapa potensi. Satu diantaranya yaitu potensi wisata alam, di mana di Desa Galengtowo ada beberapa tempat destinasi wisata alam yang layak untuk dikembangkan ataupun layak untuk di Jumlahnya berapa? sekitar ada 5. Satu diantaranya yaitu wisata air terjun Jurangsingo, wisata air terjun Tretes Pengajaran, wisata Grojogan, wisata Gua Jepang, dan masih banyak yang lainnya. Sementara itu yang sudah pernah kita coba untuk kita kembangkan untuk menjadi destinasi wisata. Sedangkan untuk potensi yang lainnya yaitu seperti pertanian. Di sini sebagian besar masyarakat Desa Galengtowo adalah petani, di mana petani mereka berapa banyak persennya? Sekitar 60%. 60%. Ya, 60% petani pekebun, ya. Seperti petani salak, petani kopi, durian, juga buah-buahan yang lainnya.
Untuk sektor peternakan, yaitu masyarakat Galung Dawa sebagian besar juga beternak sapi perah. Sebagian besar berapa persennya? Nah, kalau untuk Persentase. satu desa Nggih. kira-kira mungkin masih 70%, yang mayoritas ada di dusun pengajaran. Peternak sapi perah ini. Lainnya peternak kambing. Yang lainnya adalah potensi wisata, yaitu wisata seperti budaya, di mana di sini di Desa Galung Dawa ada atraksi ataupun kesenian, yaitu kuda lumping. Itu yang sudah berjalan dan sudah memiliki surat izin. Siup apa? Surat izinnya berupa apa? Seperti siup yang dihidup dan juga hidup. Terus lainnya yaitu potensi lainnya UMKM, di mana di Desa Galung Dawa untuk UMKM-nya ada beberapa jenis usaha. Satu di antaranya yaitu usaha UMKM membuat jamu bubuk seperti jahe bubuk, kunir bubuk seperti itu. Yang lainnya juga produk kopi, bubuk kopi, terus makanan ringan, juga olahan yang berbahan dasar dari susu sapi segar seperti permen susu, stik susu, terus es krim dan lain-lain. Sedangkan untuk religi di Desa Galung Dawa ada 3 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, dan agama Hindu, di mana mereka sangat menjaga kerukunan antar umat beragama, sehingga keharmonisan di Desa Galung Dawa tetap terjaga. Wisata religinya mungkin nggak ada ya? Wisata religinya tidak ada. Kalau Mbah Brahim itu petilasan makam, makam. Ya kalau buat wisata itu biasanya kalau waktu menjelang hari raya Nyepi, di mana di situ ada seperti pesta, bukan pesta, arah-arahan, ogoh-ogoh itu Bu. Nah itu di sini yang menjadi daya tarik pengunjung dari luar desa untuk menonton atraksi tersebut. Ini 1 tahun sekali nih? Iya, 1 tahun sekali. Atraksi lainnya yang di desa yaitu bancaan salak. Tahunan. Iya. Lajeng untuk tenaga kerja lah Pak, tenaga kerja di sektor wisata. Nah itu seperti tadi itu kan ada beberapa sektor nih, ada alam, wisata alam, ada ini pertanian, utama dan sebagainya tadi. Tenaga kerjanya kira-kira berapa? Untuk wisata edukasi sekitar 15 orang. Itu sebagai tenaga sebagai pemandu lokal. Kemudian yang lain? Lainnya ada yang di parkir, ada yang bagian ojek, ada yang bagian penjual makanan di jalur air terjun, juga pengelola bumi perkemahan. Ini kira-kira bikin Pak? Mungkin sekitar total awal sekitar 35 gitu. Waktu tahun 2016 sekitar 35 orang. 35 ini. Ajeng menikah apa? Ini dibayar dari hasil wisata atau mereka mendapatkan dari kegiatan wisata? Dari kegiatan wisata tersebut. Dari kegiatan wisata ini, upahnya dari kegiatan wisata. Iya. Pendapatan itu rata-rata per minggu ini. Ya, per minggu ya tergantung dari jumlah pengunjung Bu. Rata-rata jumlah pengunjung? Kalau hari Sabtu Minggu itu biasanya sekitar sampai 100 sampai 150. Kalau hari-hari biasa di bawah 50. Kalau hari raya ataupun hari
Tahun baru itu biasanya bisa sampai di atas 300. Oke Bapak, untuk ini rumah makan atau warung-warung yang ada di objek wisata sebagai penunjang ya, pendukung objek wisata, wonten apa enggak? Ada. Iya. Jumlahnya berapa itu kira-kira? Iya, sekitar 4 ya. Ini ada berapa pekerja per warungnya? 2, rata-rata 2, satu keluarga Bu. Iya, 2 orang ya. Minim 2 orang. Nanti kok ini pajak napa mboten? Warung-warung Distribusi kesehatan, kebersihan. retribusi kesehatan. Kebersihan. Kebersihan. Nah ini kan tidak ada pajaknya, berarti Tidak. selama ini belum ada pemasukan datang dusun ya? Belum Ada dari warung-warung itu. Dari objek wisata sudah ada pemasukan ke Kalau desa. dari objek wisata yaitu setiap bulan dari istilahnya dari yang bertanggung jawab di tiap-tiap unit wisata itu memberi laporan ke BUMDes. Nanti dalam waktu 6 bulan kita laporkan ke desa dan berikutnya untuk setahun sekali pertanggungjawaban ke pemerintah desa. Iya. Berarti dari objek wisata sudah ada pendapatan. Ya. Rata-rata kita. Persen Iya. kita ambil 70% untuk upah yang kerja untuk rekan-rekan, yang 30% kita bagi untuk desa sebagai kas, juga untuk kas pribadi untuk desa wisata, untuk dana sosial itu jadi 30%. Kas pribadi dana wisata, Ya, kemudian untuk dana sosial. Ya. Pengelolaannya ini sedanten di bawahnya BUMDes atau berdiri sendiri? Di bawah BUMDes. Ya. Pengelolaan di bawah BUMDes ini. BUMDes itu jumlahnya gila, pengurus sama anggota. Kalau untuk struktur BUMDes yaitu direktur, sekretaris sama bendahara. Lainnya unit ada beberapa unit, per unit antara 2 sampai Ada berapa unit? ada sekitar berapa ya? Bentar. Untuk unitnya BUMDes yaitu yang pertama UPK Timpan Pinjam, kedua Desa Wisata, ketiga unit Susu Sapi Perah, Sekedar. Daripada desa wisata, Y, susu sapi, Y, Pasar Desa, pasar desa, Dipam Desa, berapa? Dipam Desa, Lipat desa, sama Jalin Matra. jalur, Jalin Matra. Itu juga simpan pinjam dari program dari pemerintah provinsi. rata-rata tenaga kerjanya masing-masing. Antara 2 sampai yang di 15. unit pengolahan susu ada 8 tenaga kerja. Unit pengolahan susu 8 tenaga kerja, simpan pinjam simpan pinjam 3, 3, terus Desa desa wisata 15, 15 tadi itu, kemudian pasar desa, pasar desa 2, IPAM desa, 2, kemudian Jalin Matra, Jalin Matra 3. paling banyak di peras susu nih. Iya. Itu anggotanya pun juga paling banyak Bu. Yang di anggota di unit susu itu ada 140 orang. Anggotanya 140 orang. 140. Kalau yang lainnya Kalau untuk Simpan pinjam? simpan pinjam itu ya lebih dari 150. di atas 150. Iya. Kemudian desa wisata, Desa wisata mungkin sekitar 30-an. kemudian pasar desa, Pasar desa 12 yang aktif petani. IPAM, IPAM Pakai paling banyak, paling banyak sekitar masyarakat yang masyarakat satu desa. di totalnya penduduknya Total. pembina 3.000 nih. Kurang lebih ya Bu. 3.000-an. Ya, ya, Total dari dari semua. Ini saya tulis total kakak nih. Iya, iya. Total kakak. Kemudian Jalin Matra, Dari Matra sekitar 90.
Menika upah nggih sakniki upah di BUMDes atau honor atau gaji istilahnya saya nggak tahu nggih. Istilahnya menapa menika tiap bulanipun untuk ini kan sudah diatur nggih, direktur, sekretaris, bendahara sudah diatur. Nah, ini yang saya tanyakan adalah pekerjanya. Pekerjanya niku di UPK itu. Niku upahnya berapa honornya? Kalau untuk honornya tiap unit itu beda-beda Bu. Jadi untuk simpan pinjam sekitar 700. Kemudian desa wisata. Kalau desa wisata itu sesuai dengan tamu yang datang. Rata-rata mawon. Rata-rata setiap kali kegiatan itu 50.000. 50.000 itu tiap minggu atau? Kondisional, kadang 1 bulan 2 kali, 3 kali. Kalau Kegiatan. Ya, tergantung kegiatan. Kegiatan terus 1 bulan berapa kegiatan? Maksimal 3. Kalau susu mendekati UMR. Ini kan pekerjaannya memang non stop. Dalam pagi sudah keliling ambil susu, keliling kita store ke Peko, setelah Peko kita tampung dibawa ke perusahaan. Nanti sore begitu juga. Jadi mendekati UMR. 2.400.000. Iya, mendekati UMR. Kira-kira antara Adanya lebih. Kita ambil rata-rata mendekati UMR, bahkan ada yang hampir 3 juta gajinya. Berarti saya ini kan lebih kurangnya 2.400.000 nanti Iya, boleh. Kemudian pasar desa. Itu biasanya upahnya setiap tahun Bu. Sekitar 400.000. 400.000 1 tahun. Jadi ini, kemudian ini sudah. Saudara-saudara kita, saya pada hari ini berada di BUMDes. Iya. BUMDes Lojinawi. Saya ini yang saya pegang ini adalah sebuah mesin yang namanya Peko untuk menampung hasil susu perah yang dihasilkan oleh peternak di Desa Galengtowo. Para peternak sapi perah itu menyetorkan susunya ke BUMDes Lojinawi ini. Ini saudara-saudara, hasilnya apa? Mesinnya besar sekali. Ini ada teman kita juga, ini adalah sekretaris BUMDes Mas Adna, Mas Edon. Monggo Mas bisa untuk menjelaskan penggunaan dan cara-cara ini proses produksinya mesin ini. Monggo. Terima kasih. Sekarang kita berada di rumah penampungan susu miliknya BUMDes Lojinawi, di mana unitnya susu sapi perah yaitu Rahayu Mandiri. Di tempat ini Peko ini adalah tempat pendingin, di mana tempat ini berfungsi untuk menampung hasil perah sapi susu susu sapi perah yang ada di Desa Galengtowo ditampung di sini. Selanjutnya akan dikirim ke pabrik susu yang ada di Pasuruan, yaitu Indolako sama di Nestle. Nah, selama proses sebelum pengiriman, sebelum dimasukkan ke mesin Peko ini, susu dari peternak, susu sapi dari peternak lebih dahulu kita cek kadar lemak ataupun kualitas dari susu tersebut. Setelah itu baru kita timbang berapa liter setiap peternak yang menyetorkan ke tempat ini. Adapun alat untuk mendeteksi kadar lemaknya, juga ukuran kandungan dalam susunya juga ada. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Universitas Wijaya Putra pada saat ini lagi melakukan penelitian di Desa Galengtowo. Salah satunya adalah mengangkat potensi desa sebagai desa wisata. Salah satunya, kenapa kami itu melihat mesin-mesin seperti ini adalah potensi untuk berproduksi, kemudian menghasilkan uang, juga menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perhatian yang lebih kepada pemerintah desa Galengtowo. Begitu yang bisa kita angkat. Selamat untuk teman-teman di Desa Galengtowo, BUMDes Lojinawi yang memiliki potensi dan peluang untuk maju lebih pesat, lebih berkembang, karena juga sudah menjadi juara di tingkat
provinsi. Selamat untuk teman-teman BUMDes Lajinawi. Kami dari Universitas Wijaya Putra Surabaya menyampaikan ucapan terima kasih telah bisa mau bekerja sama dengan kami untuk penelitian ini. Terima kasih. Berapa ekor? 200-an. 200 ekor. Iya. Ini selama berapa tahun bisa berkembang menjadi 200? Sekitar 9-10 tahun. 9 tahun. Dari 200 ekor itu produksinya berapa? Per hari? Per hari 1.800 liter. Ya 30% kering. Ya. Yang 70% yang 50%. Kering gunting, darah, padet. Nah, seperti itu kan. Yang ini ya, kecil ini ya. Iya, ini pun belum. Kalau dihitung Bapak jadi antara merawat, produksi dengan keuntungan selama berapa tahun kira-kira seberapa? Kita kalau bicarakan membuka, kalau kita ngerumat 10 lebah gitu ya, itu dibandingkan orang rumah yang banyak itu lebih bagusan untuk, apalagi ada orang rumah itu 4 di rumah, 1 keluarga sendiri itu 2 juta. Tapi kalau sudah lebih banyak ya, tidak kelihatan. Tapi kita itu yang namanya kasih usaha juga kasih lapangan kerja orang itu pokoknya nggak rupiah. Nanti intinya yang banyak itu di luar. Jumlah tenaga kerja itu tidak? Sekitar 10 keluarga. 10 orang. 10 keluarga. 10 keluarga, satu keluarga isi pinter. Iya, lah, itu aja lah. Jadi suami istri itu. Tapi 20. Jadi kan 200, sekitar 200 potong 200 ekor. Atas tuan apa? Atas waktunya yang diberikan kepada saya. Panggil kau satu lagi? Iya, saya mau periksa dengan ini. Oh iya. Ada yang perlu diperiksa. Dari Universitas Wijaya Putra Surabaya. Saya itu lagi melakukan penelitian tentang desa wisata yang daerahnya itu di Kecamatan Wonosalam. Salah satunya di Desa Haruman. Nah, ini berkaitan dengan potensi wilayah desa wisata sama potensi UMKM di wilayah. Nah, ini tadi kami kesini karena jenengan bagian dari UMKM yang ada namanya ini Aleng Jaya. Nah, ini produksi untuk dari rempah khususnya jahe. Tadi saya lihat jahe merah, kunyit, kencur, temulawak, kunci sirih. Variannya ada 7. Oh, varian 7. Ada 7. Nah, Ibu mulai usaha ini tahun berapa nih? 2014. 2014. Kebetulan untuk saya ini kan binaan langsung dari UNTAD. Oh, ngaten. Dibina mulai dari awal. Fakultas Pertanian? Fakultas Ekonomi. Ekonomi. Oh, ekonomi. Ya, sama saya juga dari Fakultas Ekonomi itu. Nah, sebelumnya nanti nama Ibu sinten, Dit? Bu Rinda. Bu Rinda.
Ibu mulai dari awal sudah melakukan ini. Omset per bulannya berapa? Tidak tentu. Tidak tentu. Soalnya tergantung musim. Kalau musim panas itu yang laris itu yang cair. Tapi musim penghujan yang lain itu yang bubuk. Soalnya buat menghangat tubuh itu. Gitu ya. Gitu. Jadi tidak tentu, tapi minimal berapa Ibu? Minimal per bulannya Mungkin 2 juta setengah. omsetnya. Iya. Itu berapa Sudah bersih. kilo? Sudah bersih. Sudah bersih. Berarti Satu kali produksi kan 3 kilo kali 5 varian. 3 kilo berarti 15. 15 itu membutuhkan biaya produksi sekitar berapa? Sekitar 1 jutaan. 1 juta. 15 1 juta dengan harga jual rata-rata dibuat 10.000. 10.000 berarti kan 1,5 juta. Berarti per bulan ada keuntungan bersih 1.500.000 sama kita gitu. 1,5 juta. Ibu, apa Ibu sudah ini dikenakan pajak atau retribusi atau apa? Belum. Dari usaha ini. Belum. Ini NPWP baru mulai bikin, jadinya belum dikenakan biaya pajak atau dana. Belum. Tapi untuk persyaratan PRT halal udah. Terus Ibu ikut ada pameran desa nggih di sini? Iya, Ada pameran desa. Yang ada kegiatan event. Iya, kebetulan saya koordinator UKM 1 Galungdowo. Kalau ada event-event gitu saya yang mengumpulkan punya teman-teman terus saya bawa ke. Seperti saya tadi sebenarnya ingin tahu ada proses produksi nggih. Terus kok nggak ada. Ini tadi mbah saya meninggal. Oh, itu bisa menyambung. Ibu, perkenalkan nggih, saya Sayekti dari Universitas Wijaya Putra Ibu Surabaya. Saya lagi penelitian tim kami itu lagi penelitian desa wisata di Kecamatan Wonosalam. Salah satunya desa yang menjadi rujukan kami adalah Desa Galungdowo. Selain melihat untuk objek wisatanya, kami juga bertujuan untuk melihat ini UMKM pendukung dari kegiatan wisata di sini. Nah, salah satunya UMKM dengan saya ini UMKM panjenengan paling asma sih Mbak Ibu. Kulo paling asma Ibu Ramyati. Oh, Ibu Ramyati. Menika desa dusun menapa menika? Nggih, niki dusun pengajaran desa Galungdowo. Pengajaran Galungdowo ini. Ibu panjenengan menika namanya produknya pengajaran. Nggih. Produk pengajaran ini. Iya, Bu. Produk pengajaran ini untuk seluruh produk menapa hanya permen kemawon. Iya, semua produk Namanya pengajaran. Pengajaran. Itu mulai kapan dengan nama produk menika? Ini diawali dari itu pelatihan itu akhir tahun 2018. Nggih, diparingi pelatihan saking Dinas Tenaga Kerja kali Dinas Peternakan. Terus kita kembangkan, ini kan kelompok. Kelompok 20 orang, ibu-ibu wanita rahayu mandiri susu. Terus kita produknya dikasih pelatihan ini permen susu, siput susu, sama es krim. Terus apa lagi nih? Pasteurisasi. Pasteurisasi ini pun sampelnya. Iya. Sampel hari ini tidak ada produk ya. Betul. Nah, betul ada produk. Terus selama COVID menikah itu panjenengan produksinya berapa per untuk bulan? Kita sesuai pesanan sih 3 bulan ini vakum Bu yang kemarin. Terus kok ada orang pesan-pesan lagi, terus kita bikinkan. Yang orang jauh-jauh Bu, yang pesan dia. Kemarin pun kita kirim ke Banyuwangi itu ke Bapak Taufik. Itu 50 bungkus untuk permen. Ya, alhamdulillah Bu. Kan sebenarnya kita itu untuk pemasaran kan kita di pasar, di sekolah-sekolah. Kebetulan ini sekolah pondok kan pada libur. Untuk pasar pun kita harusnya itu 1 bulan itu kegiatan itu 2 kali Bu. Tapi sekarang itu libur. Pengajian 1 kecamatan itu kan gede Bu. Ini Bu harga jualnya berapa? Untuk harga jual kita 10.000. 10.000 per paket ini isi berapa itu? Isi 24. Jadi 10.000 per packnya isi 24. Kalau toko jual 12.000. Ibu kalau jualnya
dari online sudah sampai menjual secara online, namun sudah Inggih. Tapi berhubung kita di online-nya kurang tertarik lah pelanggan, jadi nggak ada yang pesan. Jadi ya lewat WA kita kirim lewat JNE gitu aja Bu. Keuntungan tiap bulan itu pinter itu? Yang sebelum COVID kemarin bisa 2.000 lebih sih. 2 juta ini, 2 juta setiap bulannya. Terus niki pada saat COVID diawali pasti 1 bulan kemarin tuh standar masih ratusan, belum sampai jutaan. Nggih, kalah berjuang. Alat-alat ekstrim ini kan kita bantuan. Dinas tenaga kerja, dikasih pelatihan, terus dapat proposal, dapat bantuan alat itu. Terus ketika sebelah itu di mesinnya es krim atau ini mesin es krim? Itu mesinnya ekstrim. Kapasitas tingginya Mungkin 6 liter, tapi kalau 6 liter kan bisa membantu. 4 liter sama 4 liter. Harusnya 6 liter, tapi 4 liter pun campur 40 dulu ya. Ini semua juga bantuan. Ini Yang dari dinas tenaga kerja. dinas tenaga kerja. Itu kan dari dinas UMKM ini yang dinawangi. Betul. Dan dari tenaga kerja. Sukses ya Ibu. Dinas sendiri gini, saya juga keluh kesah sama dinas, gimana Bu, nggak belum ada pembeli lagi itu gimana lah, nggak sendirian Bu, jamaah. Suruh bersabar. Ya sampun Ibu, mungkin matur suwun atas informasi yang telah diberikan pada saat saya melakukan penelitian ini. Mudah-mudahan nanti datanya itu menjadi lengkap data kami, informasi yang diberikan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, ini adalah salah satu objek wisata di Desa Galengtowo. Objek wisata ini disebut dengan bumi perkemahan. Ini adalah objek wisata yang potensial, yang harusnya dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang melalui pemerintahan desa. Karena di sini ada beberapa potensi yang bisa untuk dilihat dengan wilayah dan luas lahan yang hampir 1 hektar lebih ini. Nah, di mana di sini di lokasi itu ada beberapa lokasi yang bisa digunakan untuk outbound, kemudian untuk berkemah dan edukasi. Selain ada bumi perkemahan, ada beberapa objek wisata yang tempat kami kunjungi tadi adalah edukasi untuk ternak sapi dan edukasi untuk membuat jamu, ya tadi itu. Nah ini. Jadi sebenarnya kita harus perhatian penuh ini. Ini masukan bagi pemerintah Kabupaten Jombang untuk pengembangan sektor wisata dan desa wisata di Kabupaten Jombang. Mungkin ada saran dari penelitian saya, saran masukan-masukan dari dengan sebagai pengelola BUMDes-nya. Ya itu jadi nanti kalau bisa memang dari Ibu tadi kita tidak hanya sebatas jadi objek diteliti dan peneliti, tapi kita bisa bekerjasama. Jadi ada program ini itu pandangan kami penuh dengan ilmunya, nah kami eksekutor. Sekarang kita yang dari penggerak wisata kan masih banyak keterbatasan, termasuk ya dari segi SDM, kan kebanyakan yang terlibat di kegiatan wisata itu kan masyarakat lokal, dan mereka dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari petani, ada yang dari peternak, ada yang dari perguruan. Jadi mereka kan kalau bisa itu ada penambahan wawasan lah, paling enggak itu seperti
peningkatan kapasitas SDM itu yang kami butuhkan. Selama ini kan membutuhkan tempat wisata, otomatis kan membutuhkan inovasi baru. Jadi belajar kami kadang kunjung mana, oh di sini kita kayak gini, kalau bisa diteruskan. Sebenarnya banyak konsep di desa wisata itu. Mungkin nanti bisa kita lanjut untuk kerjasama gitu dengan Wijaya Putra dalam konsep untuk penataan desa wisata ke depannya. Mungkin dengan Fakultas Ekonomi Wijaya Putra nanti Mas Indun bisa itu komunikasi lagi, karena kan nanti juga saya ada promosi rencana, kan saya memang sejak awal itu sudah konsen di Galengdowo ini dulu. Mungkin itu yang dari kami bisa kami sampaikan, dan terima kasih Mas untuk tadi dibantu kemana-mana. Salam datang Pak Lurah, insya Allah makin dalam sampai akhir. Dan saya tunggu nanti visionernya kalau sudah selesai untuk dikirim. Terima kasih. Dari saya, salam juga dari Dekan Fakultas Ekonomi sama Ketua LDPM. Insya Allah nanti kami masih berkunjung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil bincang-bincang kami dengan pihak-pihak terkait, Bapak Direktur BUMDes Lojinawi, Bapak Sekretaris BUMDes Lojinawi, dan Bapak Pengurus BUMDes Lojinawi. Saya sebagai wakil daripada tim peneliti tidak mampu menyebutkan satu persatu nama dari jenengan-jenengan semua yang telah membantu kami dalam menggali data untuk penelitian kami. Kami juga mohon maaf apabila selama dalam melakukan penelitian ini kami ada kekurangan-kekurangan, kami ada kesalahan-kesalahan baik yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh warga Desa Galengdowo yang telah membantu memberikan data tentang kegiatan usaha yang kami perlukan di dalam penelitian ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada tim kami, pada kru kami yang telah membantu terlaksananya kegiatan perekaman video ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Semoga adik-adik yang membantu kami tidak jenuh ya, dalam membantu kami, dan kami berupaya untuk menyelesaikan laporan hasil penelitian ini secepat mungkin. Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pemkab Kabupaten Jombang yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian tentang desa wisata di Kabupaten Jombang. Semoga hasil penelitian kami nanti ini akan bermanfaat banyak dalam membantu mengembangkan desa wisata di Kabupaten Jombang guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.